Hi everybody, good morning and welcome back to episode 3 dari project aku untuk membuat aku mengurangi scrolling TikTok. Dan hari ini, pagi ini lebih tepatnya, topiknya itu tentang bagaimana rasa bergantung terhadap orang lain. Begitu. Jadi, kalau dari POV-nya saya sebagai manusia yang menurut aku tuh aku kurang bisa bergantung sama orang lain. Antara karena emang takut sama orang atau segan banget untuk minta tolong sama orang atau ya emang ngerasa bisa aja ngerjain itu gitu kan. Cuman mungkin yang paling tepat itu dari pemikiran aku adalah besar banget kemungkinan bahwa apa yang mau kita minta sama orang lain tuh ditolak. Menghandle penolakan itu gak gampang buat aku. Dan aku yakin beberapa banyak orang juga menghandle penolakan dari orang lain itu butuh waktu gitu. Contohnya misal sesimpel minta tolong untuk ambilin air gitu kan. Kalau misalnya orang yang kita tanya apakah kamu bisa menolong saya untuk mengambil air itu bilang bahwa tidak bisa, it's kind of like hurting me karena sesimpel ngambil air aja ditolak gitu, apalagi aku harus minta yang besar. Itu satu poinnya. Terus poin yang kedua juga ekspektasi bahwa mereka hanya akan memperlambat bukan mempercepat. Jadi ada kalanya ketika minta tolong itu kita berharap mereka membantu kita dan mempermudah pekerjaan kita kan. Tapi aku bisa lihat dari beberapa teman aku alasan mereka nggak minta tolong ya karena mereka ngerasa nanti malah makin jadi beban. Kayak mereka udah minta tolong A dan B dan C, tapi ketika dikerjain yang mengerjakan itu nggak seperti yang dia ekspektasikan dan dia ngerasa bahwa ya itu berarti belum selesai dan akhirnya dia ulang lagi dari nol dan ya take times dan emang betul jadi beban gitu kan. Itu poin kedua. Dan poin yang ketiga menurut aku hmm, rasa bergantung sama orang lain tuh gak enak. Jadi misalnya lo minta tolong sama orang lain dan ketika lo minta tolong sama dia, mereka akan bilang bahwa oh ya bentar ya 5 menit lagi. Nah, dalam waktu 5 menit sampai akhirnya orang yang kita mintain tolong itu mengerjakan, kita akan wondering gitu kayak udah 5 menit belum ya, udah 5 menit belum ya, dan rasa bergantung untuk menunggu mereka mengerjakan apa yang kita suruh itu apa ya, cukup ini sih, cukup membuat beban nggak sih kalau misalnya mereka ngerjain lebih cepat kita senang, tapi kalau mereka ngerjainnya lebih lama yang awal 5 menit terus mereka bilang oh bentar ya 3 menit lagi, itu kan kayak masa aku harus tanya lagi sih di menit ke-7, masa aku harus tanya lagi sih di menit ke-10 udah dikerjain atau belum. Nah rasa bergantung sama orang lain itu yang menurut aku kurang nyaman untuk ada di pikiran aku gitu. Dan ya itu poin ketiga. Dan poin keempat mungkin karena kita ngerasa kita bisa kali ya. Itu nggak baik juga sih menurut aku karena akhirnya kita merasa kita bisa lebih daripada orang lain dan itu mungkin agak lain sama poin kedua, tapi posisinya di sini kita memilih untuk nggak minta tolong. Ya karena kita ngerasa ya kan aku bisa sendiri. I know it's gonna take more effort, but I can do by myself gitu. Cuman sometimes kita harus ingat bahwa minta tolong itu bukan suatu hal yang salah. Minta tolong itu suatu hal yang bijaksana ketika kita tahu apa yang kita apa yang akan kita offering ke orang lain untuk ditolong dan kepada siapa kita harus minta tolong. Itu akan menjadi bijaksana. Cuman permasalahannya ketika kita punya pemikiran bahwa kita bisa melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain, ya artinya Anda tidak siap untuk bekerja dalam tim, bekerja secara sosialnya manusia, ya dan nggak bisa sebagai manusia obrolan itu suatu hal yang mesti karena
kita human, kita manusia sosial gitu. Kita diciptakan untuk bersosial. Dan salah satu alasan bersosial ya bisa jadi minta tolong gitu kan. Dan eh, menurut aku juga kalau misalnya kita udah di tahap berani minta tolong dan berani untuk ditolak permintaannya, kita udah cukup dewasa sih. Tapi POV from my story, kayak aku paling berat banget itu adalah rejection. Misal nih, menurut aku minta tolong itu adalah hal yang sulit karena I think I can do by myself. Tapi dalam pekerjaannya tidak bisa, itu hanya ada di pikiran saya. Tapi ketika minta tolong saja sebuah hal yang sulit, dan ketika saya offering untuk ditolong dan orang yang saya over itu menolak untuk menolong saya, itu double killer gitu. Kayak padahal minta tolong aja di take effort banget secara fisik, secara mental buat aku. Tapi ketika udah di offering minta tolong dan orang bilang bahwa oh my god maaf aku bisa tolong, itu kayak ya maksudnya I know it's wrong to me. Aku nggak menyalahin orang yang menolak. I mean like it's normal untuk menolak permintaan dari orang lain, itu normal. Ya aku cuman highlight bahwa I'm not ready with that gitu kan. Dan itu butuh untuk penerimaan yang panjang. Jadi kalau misalnya udah ditolak, aku tuh butuh untuk merenungi bahwa tidak apa-apa ditolak. Jadi emang gak simple kalau untuk aku. Dan ya aku gak ada mempersalahkan siapapun yang menolak permintaan aku ya. Cuman emang buat akunya aja susah. Dan aku masih belajar untuk menerima fakta bahwa gak semuanya tuh harus sesuai ekspektasi yang ada di kepala kita. Mungkin kita berekspektasi pekerjaan kita akan lebih cepat, pekerjaan kita akan lebih bagus, tapi ternyata kita harus ngerjain by myself gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Kita tanyain orang lain, mungkin kita deadline-nya kita panjangin sehingga kita bisa kerjain juga gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang menurut aku sih harusnya bisa aku kontrol ya. So video ini memang fullnya sebenarnya cerita tentang saya. Jadi ya aku lagi berusaha untuk mengenal diri aku sendiri. Aku lagi berusaha untuk bilang bahwa I'm not perfect, still buat masalah, still buat mistake. Mungkin ketika aku nonton video ini lagi, aku bisa sadar bahwa oh, aku sudah berubah cukup jauh. Dan I think like yang dulu mungkin aku nggak sesempurna itu, sekarang juga nggak sempurna, tapi at least saya sudah menjadi lebih baik begitu teman-teman. Oke deh, kayaknya 7 menit aja ngobrolnya. Dan aku ngerasa itu aku juga udah cukup panjang ngomongnya. Intinya ada 4 poin penting ya. Dan aku udah lupa. Mungkin bisa aku tonton lagi untuk mengingat apa hal itu. Cuman ya, thank you for watching. Dan sampai jumpa di episode 4. Bye-bye.